Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita kali ini pada semester 2. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun belajar masih tetap di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bertemu kembali di sekolah belajar bersama. Nah, anak-anakku, walaupun kalian belajar di rumah, untuk semester 2 ini, Ustazah akan minta kalian untuk aktif dalam pembelajaran dan mengirim tugas sesuai dengan hari-harinya supaya tidak menumpuk tugas kalian. Nah, untuk hari ini kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada kita semua terhadap aktivitas yang kita kerjakan. Hari ini kita akan belajar tema 6, tema cita-citaku pada muatan pelajaran IPA mengenai siklus perkembangbiakan hewan. Nah, apa siklus perkembangbiakan hewan itu dan apa saja contohnya? Untuk itu, jangan tinggalkan penjelasan dari Ustazah, jangan lewatkan penjelasan berikut. Yang pertama, siklus hewan. Siklus hewan itu apa? Siklus hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari benih atau kecil sampai dewasa atau menghasilkan keturunan lagi. Berarti mulai kecil sampai dia menghasilkan keturunan, itu namanya siklus hewan. Contoh siklus perkembangbiakan kupu-kupu. Nah, bagaimana siklus perkembangbiakan kupu-kupu? Kecilnya benihnya dari apa kupu-kupu itu? Dari telur, kemudian jadi ulat, kepompong, dan terakhir adalah kupu-kupu. Kemudian kupunya bertelur lagi, telurnya jadi ulat, kepompong, kupu-kupu, dan seterusnya. Itulah namanya siklus hewan kupu-kupu. Kemudian selanjutnya, Ustazah punya beberapa hewan. Kalian perhatikan apa nama hewan berikut dan apa pula manfaatnya. Nah, ini adalah apa? Iya, betul. Ini adalah gambar ayam. Ayam dapat diambil dagingnya untuk dimakan. Langsung dimasak. Bisa dibuat Kentucky, bisa dibuat soto, ayam goreng, dan lain sebagainya. Kemudian bulunya bisa dijadikan sebagai kemucing atau sulap. Hewan yang kedua, apa ini? Iya, betul. Ini adalah kucing. Kucing bermanfaat untuk membantu manusia menangkap tikus. Nah, tikus yang berkeliaran di rumah bisa dimakan kucing. Bisa juga dibuat hiburan dengan cara dipelihara. Kemudian hewan yang terakhir, yang ketiga adalah, iya betul, itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bermanfaat membantu dalam proses penyerbukan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan sangat berguna bagi manusia. Itulah 3 nama hewan yang dikenalkan Ustazah dan manfaatnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang metamorfosis. Di mana metamorfosis ini pernah Ustazah jelaskan pada video beberapa waktu yang lalu. Nah, metamorfosis berasal dari kata metamorfo yang artinya berubah bentuk. Jadi, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan. Di sini, metamorfosis ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Selanjutnya, metamorfosis sempurna, yaitu perubahan yang melewati tahapan mulai dari telur, larva, pupa, kemudian imago atau hewan dewasa. Contohnya, yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, kemudian katak, lalat, dan lain-lain. Coba kupu-kupu yang sebagaimana yang dijelaskan Ustazah tadi, berikut gambarnya. Nah, itu dari telur, kemudian menjadi ular, kepompong dalam waktu beberapa hari, kemudian jadilah kupu-kupu. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu perubahan bentuk yang hanya melewati 3 tahapan, yaitu telur, limfa, kemudian imago atau hewan dewasa. Contohnya adalah belalang, kecoa, ada ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Nah, itu contoh dari metamorfosis perubahan bentuk kecoa. Dari telur, kemudian berubah tumbuh. Nah, itu. Kemudian setelah itu tumbuh menjadi dewasa. Nah, besar, semakin besar. Tidak ada perubahan bentuk. Sama, cuman kecil, agak besar, besar, besar. Itulah namanya metamorfosis tidak sempurna. Hanya 3 tahapan, telur, limfa, kemudian imago atau hewan dewasa. Nah, akhirnya tetap semangat mengerjakan sholat dan mengaji serta berdoa, dan jangan lupa membantu orang tua. Untuk tugasnya bisa kalian lihat pada catatan Ustazah. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.